Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia dengan NIM 221191053. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang OPM minggu kemarin. Nah, untuk materi sekarang yang pertama yaitu ada penguat pembalik atau inverting amplifier, di mana itu merupakan OPM yang menguatkan dan membalik fasa sinyal outputnya karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0. Nah, maka arus melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF yang bisa dihitung dengan rumus PRF atau sama dengan IRF atau sama dengan VI per RI dikali RF. Nah, polaritas pada RF pada terminal keluaran tegangan outputnya menjadi Vout sama dengan negatif VRF atau sama dengan negatif VI per RI dikali RF atau juga sama dengan negatif RF per RI dikali VI, dengan RF adalah resistansi feedback dan RI adalah resistansi inputnya. Lalu, pada tegangan AC sebagai masukan pada inverting, maka semakin besar amplitudo, maka fasenya juga akan semakin besar atau berubah. Lalu, selanjutnya ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya yaitu kalau yang ini inputnya bisa lebih dari 2. Nah, jadi jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan juga RF, maka Vout-nya bisa dihitung dengan negatif RF per R1 dikali V1, kemudian ditambah negatif RF per R2 ditambah V2, dan ditambah negatif RF per R3 dikali V3. Kemudian jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dan sama dengan RF, maka Vout-nya sama dengan negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, jika masukannya sebanyak R dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dan sama dengan R, maka Vout-nya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N, di mana N adalah jumlah R-nya. Nah, yang selanjutnya ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier, di mana itu merupakan rangkaian op-amp yang inputnya dipasangkan pada terminal positif. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus berasal dari tegangan outputnya melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF yaitu VRF sama dengan IRF atau sama dengan VI per RI dikali RF. Nah, polaritas positif pada RF keluaran Vout, maka besarnya Vout merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga bisa dirumuskan menjadi Vout sama dengan VRF ditambah VI, dan bila dirumuskan kembali menjadi Vout sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Nah, dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka didapatkan rumus ACL sama dengan Vout per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. Lalu untuk arus pada beban atau IL-nya yaitu Vout per RL. Nah, selanjutnya ada rangkaian penjumlah tanam balik atau non-inverting adder. Nah, untuk menghitung rangkaian ini kita menggunakan prinsip superposisi untuk menghitung tegangan masuknya. Jadi didapatkan tegangan masuknya atau VI-nya sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R2 per R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, untuk mencari tegangan outputnya atau V0-nya yaitu sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI.
Nah, kemudian untuk mencari penguat bebannya, yaitu dirumuskan dengan V out per V in. Lalu selanjutnya ada rangkaian penjumlah tak membalik dengan N sebagai masukan. Jadi bila N masukan dengan R yang sama semuanya kecuali RF, dengan RF sama dengan N dikurang 1, maka V out-nya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Lalu yang selanjutnya ada rangkaian penguat selisih. Nah, ini terdiri dari penguat membalik dan tak membalik yang V out-nya merupakan selisih dari tegangan inputnya, di mana di dalamnya ada inverting dan non-inverting. Maka tegangan outputnya bisa dihitung dengan mencari RF per RI ditambah 1 dikali R1 per R1 ditambah R2 dikali V2, kemudian dikurangi RF per R1 dikali V1. Nah, jika nilai perbandingan resistornya seimbang antara RI per R1 sama dengan RF per R2, maka tegangan outputnya menjadi RF per RI dikali V1 dikali V2. Nah, selanjutnya ada rangkaian pembanding atau komparator. Ini merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai sinyal input dengan tegangan referensi. Ini nantinya akan membandingkan antara tegangan input dengan tegangan output. Nah, saat noise atau gangguan timbul pada input, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN sehingga selisih ED yaitu 0 dikurang VI plus VN lalu menjadi negatif VI dikurang VN. Selanjutnya ada detektor pembalik penyilang 0 dengan histerisis, merupakan rangkaian op-amp untuk komparator yang berfungsi sebagai detektor dan digunakan untuk mengatasi noise, di mana untuk mengatasi noise ini perlu dipasang feedback kemasukan positif. Nah, karena tegangan ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT yang dapat dihitung dengan rumus R2 per R1 ditambah R2 ditambah tegangan saturasi dengan tegangan ED-nya sama dengan tegangan UT atau VUT dikurang tegangan input. Nah, selama tegangan inputnya naik sampai lebih besar dari tegangan UT atau VUT-nya, maka ED negatif dan tegangan outputnya menjadi negatif tegangan saturasi. Karena tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi, maka tegangan output menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikurang tegangan saturasinya. Nah, karena tegangan feedback nilainya negatif atau kurang dari tegangan outputnya, maka dinamakan VLT dengan rumus R2 per R1 tambah R2 dikurangi atau dikali negatif tegangan saturasinya. Nah, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada histerisis atau VH, yaitu perbedaan antara ambang atas dan ambang bawah. Dan bila dirumuskan yaitu VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Nah, ada juga tegangan tengah atau center voltage disimbolkan dengan tegangan CTR atau VCTR dengan rumus VUT dikurangi VLT per 2 atau tegangan histerisis dibagi 2. Nah, yang terakhir ada detektor tak membalik penyilang 0 dengan histerisis, yaitu rangkaian penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop. Jika mengalami gangguan atau noise, maka akan mengalami kesalahan pada tegangan outputnya di sekitar crossing.
Lalu, apabila R sama dengan feedback dan feedback sama dengan M kali R, maka VUT-nya sama dengan negatif tegangan saturasi per M, dan VLT-nya positif tegangan saturasi per M. Lalu, apabila tegangan pembandingnya tidak nol, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua tegangan sumber, yaitu sumber tegangan output dan sumber tegangan referensinya. Nah, maka dari itu didapatkan rumus VUT sama dengan N dikali R per R ditambah N dikali R dikali tegangan referensi ditambah R per R ditambah N kali R dikali tegangan saturasinya, atau sama dengan N per 1 ditambah N dikali tegangan referensi dikali positif tegangan saturasinya per 1 ditambah N. Kemudian tegangan LT atau VLT yaitu N dikali R per N ditambah N kali R dikali tegangan referensinya ditambah R per N ditambah N kali R, kemudian dikali negatif tegangan saturasinya sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali tegangan referensi, kemudian dikalikan tegangan saturasinya per 1 ditambah N. Nah, sekian penjelasan tentang op-amp dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.